Saya kan sayang sama pacarnya saya. Kan apa sudah saya kelani itu harus bertanggung jawab gitu kata ayahnya itu. Masih ingat dengan kasus pemuda bucin asal Bantul yang menjual perabot hingga genting rumah orang tuanya? Ya, Dwi Rahayu, pemuda yang dimabuk cinta ini kembali ditangkap polisi. Ia lagi-lagi berulah menjual perabot rumah ibunya. Padahal Dwi baru lepas dari jeratan hukum tak lebih dari sebulan lalu. Tapi pengalaman mendekam di penjara tak membuatnya jera. Warga Sri Hardono, Bantul, Yogyakarta ini pun akhirnya dilaporkan ibunya ke polisi. Saya jual mas, Laku berapa? 500 Sama siapa jualnya? sama pacar saya. Kalau krosi itu saya buat makan mas sama ceweknya itu. Dalam kasus kedua kalinya ini, Dwi Rahayu menjual kompor gas, meja kursi, hingga beras. Padahal barang yang dijual berasal dari donasi sejumlah pihak yang prihatin atas nasib ibunya. Tak hanya itu, almari yang sempat jadi barang bukti pun hampir ia jual. Almari ini awalnya dijual Dwi Rahayu dan dikembalikan polisi setelah kasusnya dianggap selesai. Beruntung saat sudah dinaikkan ke mobil angkut, datang ketua RT yang berhasil menggagalkannya. Ulah pemuda 24 tahun ini akhirnya membuat Paliem sang ibu habis kesabaran. Terlebih, ia juga melakukan kekerasan hingga membuat ibunya mengungsi ke rumah saudaranya. Saya disuruh pakai sendal swallow itu rambut saya hampir semaput. Berapa kali Bu dipukul? Kalau itu sekali, tapi aku duduk di kursi gitu, kursinya diangkat gitu juga. Terus aku tuh tarik, suruh nyarikan uang 1 juta, tapi aku terus lari pergi ke tempat kakak ini, Bu Kartini. Iya, nggak berani di rumah loh Bu. Kau tega sama ibumu kamu? Minta uang? Minta uang saya itu mas. Minta uang ya dikasih. Saya Pakai apa kamu beli? sendal. Bagian mana? Bagian sini. Ya saya kilaf mas, saya kan posisi kan baru marah gitu. Marahnya kenapa? Marah minta uang nggak dikasih. Motornya itu kan udah digadaikan, saya pinjemkan uang. Ya waktu pertama kenal itu mas, 1.500.000 dipotong 200 itu. Saya bilang nyumpahin ibumu meninggal ya. Ya Paliem kayak matian nyawamu kak angel dijabut-jabut. Itu kenapa itu? Supaya itu apa sertifikatnya kan digadaikan sama bapak saya, itu kan biar cepet lunas gitu. Kenapa kok kamu? Bagi Dwi Rahayu, ini adalah kali kedua ia berurusan dengan polisi. Sebulan lalu, ia ditangkap polisi setelah menjual perabot, pintu, bahkan genting rumah ibunya. Sekitar seminggu mencicipi dinginnya jeruji besi, ia dibebaskan. Peran sejumlah pihak dari bupati hingga kepala kejaksaan membuat Paliem mencabut laporan meski saat itu sudah dinyatakan P21. Tapi kali ini Dwi Rahayu sepertinya tak akan mendapat ampun. Niatan membahagiakan pacar dengan uang kompor dan meja kursi justru berakhir di kantor kepolisian. Ya, jadi untuk terlapor tersebut sebenarnya kemarin sudah sempat berproses hukum di Satreskrim Polres Bantul. Kemudian karena perkara tersebut sudah P21, kemudian kita limpahkan di kejaksaan. Ternyata orang tua dari terlapor tersebut mencabut laporannya atau menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun untuk anak tersebut mengulangi perbuatan yang sama,
orang tua dari terlapor tersebut membuat laporan kembali di Polres Bantul dan kami tindak lanjuti laporan tersebut. Ulah Dwi Rahayu dalam mengejar cinta barangkali sudah di luar batas. Saat ayahnya telah tiada, nasihat ibunya seakan tak pernah mampir di benaknya. Bukannya sadar, Dwi Rahayu justru semakin nekat. Demi bisa menjual perabot rumah, ia bahkan memecah kaca jendela agar bisa masuk rumah. Semua itu ia lakukan atas nama cinta yang kebablasan. Kalau sekarang saya lebih sayang sama ibu. Nah, kemarin? Kemarin pacar. Oh, berarti berubah ya? Berubah. Ibu nggak salah pak, yang salah saya.